Ada Bapak Ibu yang telah menyempatkan untuk hadir dan untuk bisa berpartisipasi pada Zoom meeting yang diselenggarakan oleh PT Jogja Academic School. Sekedar menginformasikan bahwa PT Jogja Academic School ini berada di Yogyakarta, yang mana PT Jogja Academic School ini merupakan penyedia layanan bimbingan teknis, pelatihan, webinar dan juga konsultasi nih, terutama terkait pada bidang kearsipan, bidang perpustakaan, bidang pengelolaan sosial media, dan lain sebagainya. Tentunya bisa diadakan secara online seperti webinar pada pagi hari ini maupun secara offline. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengadakan bimbingan teknis secara offline, bisa menghubungi kami untuk mengkonsultasikan terkait permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu atau organisasi perusahaan yang Bapak Ibu tekuni pada saat ini. Baik, sebelum saya memulai untuk webinar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa bersama-sama. Sebelum itu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, untuk Bapak Ibu, bagi yang belum mengaktifkan kamera, dipersilakan untuk mengaktifkan terlebih dahulu. Dan bagi Bapak Ibu yang nantinya akan bertanya, bisa untuk raise hand atau melalui chat room, yang mana nanti dari pemateri kita lebih interaktif. Jadi nanti Bapak Ibu bisa banget untuk menanyakan di tengah-tengah pemateri sedang menyampaikan materinya. Baik, sebelum saya memulai di sini, saya akan sedikit memberitahu bahwa pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Pak Rusidi SIPMM, yang mana beliau merupakan arsiparis ahli media di DPAD DIY. Dan juga Pak Rusidi ini merupakan ketua umum dari Asosiasi Arsiparis Indonesia di wilayah DIY. Juga sekedar menginformasikan juga nih Bapak Ibu bahwa Pak Rusidi ini memiliki akun YouTube yang mana sebagai media berbagi kearsipannya beliau, yaitu bisa Bapak Ibu akses melalui Arsiparis Berbagi. Nah, yang mana Bapak Ibu bisa tonton setelah webinar ini selesai. Selain itu juga Pak Rusidi ini memiliki website yang bisa Bapak Ibu akses juga, yaitu ada pakrus.bi. Selain itu, Pak Rusidi juga memiliki prestasi-prestasi lainnya, diantaranya yaitu penulis buku nih Bapak Ibu, yang mana Pak Rusidi ini telah memiliki beberapa buku, yaitu diantaranya dengan judul Pemusnahan Arsip, lalu Jadwal Retensi Arsip, dan juga Vadis Kearsipan Indonesia. Wah, menarik sekali Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tidak lama-lama lagi karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:10. Kami persilakan untuk waktu dan tempat Pak Rusidi. Silakan Pak Rusidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Waalaikumsalam. Belum Sehat. apa orang-orang tak boleh. Ini luar biasa Mas Sehat pagi ini pesertanya ada Nggak ada suara ya. permintaan dari penyelenggara
Judulnya apa Bapak Ibu? Ada kejahatan ya. Oke, tapi jangan dimaknai yang serem-serem ya Bapak Ibu ya. Ada kata kejahatan di sana. Oke. Ini ada buah statik ya. Selamat pagi buah statik. Pagi, Pak. Oke. Buah statik dari mana Bu? Saya arsiparis ahli dari Bapeda Kaltim, Pak. Kaltim ya, Kalimantan Timur ya. Oke, berarti pernah ketemu saya ya Bu ya. Belum pernah, Pak. Baru ini pertama kali. Oke, Saya tahu karena dari grup webinar. kebetulan saya sering ke Kaltim ke BPKAD Bu. Oh iya, Oke, dan kebetulan Pak, ya, Ibu dan Puput ya. ya Nggih. Bu Saya Puput. dapat info juga dari Ibu Puput. Nggih. Oh gitu ya. Oke. Sebelahan kami kantornya, Pak. Baik, kita berbagi ya Bu ya. Nggih, insya Allah. Oke. Tapi jangan dimaknai yang serem-serem ya Bu ya. Ada kejahatan di sana. Siap, Oke, siap, siap. santai saja. Oke, ini Siap. ada Bu Fati ya. Halo Bu Fati. Ada Bu Sri Sukarniwati ya. Ya, Bu Sri, dari mana Ibu? dari diskusi Berau, Pak. Dari? Diskusi Berau, Oke, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Berau. oke, luar biasa. Siap ya Bu ya. Ya, Kita berbagi ya Bu ya. ya, Pak. Nggak liburan ini Bu. Liburan kecil-kecilan, Pak. Oke, kita silaturahim ya Bu ya. Ya, Oke, Pak. ini ada lagi Bu Fati, enggak ya Bu Fati? Oke, kemudian siapa ini? Bu Astati ada? Bu Sudah, Pak, Astati? tadi, Pak. Nggih, Ya? saya. Oke, Bu Astati. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Kita mulai Bapak Ibu Ya, Pak, silakan, Pak. ini forum diskusi. Kita santai saja ya Bu ya. Ini forum berbagi Bu. Jangan punya pikiran yang serem-serem gitu. Baik, yuk Mas ya, minta tolong Mas. Pak, mohon izin saya matikan kamera, Pak ya, karena ini hari libur, jadi anak-anak lagi banyak urusan juga, jadi saya bolak-balik. Tapi sambil dengar, Pak. Enggak apa-apa, Bu. Makasih, Baik, Pak. enggak apa-apa. Yuk, Mas Ian, dalam kejahatan. Oke. Ini judulnya serem ini. Ini permintaan dari penyelenggara ini. Tapi kita patut berterima kasih ya Bapak Ibu ya dengan PT Jogja Academic School ya yang berada di Yogyakarta ini sudah memfasilitasi pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Terima kasih ya Mas Ian ya. Oke. Sampaikan salam untuk teman-teman apa yang ada di PT Jogja Academic School. Yuk. Oke. Ini kejahatan dalam pemindahan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan. Wah, luar biasa. Oke, yuk lanjut Mas. Lanjut. Oke, Bapak Ibu. Nih, harus kami awali dari penyusutan arsip. Bapak Ibu, penyusutan arsip itu ada tiga macam, ya, ada tiga macam. Pemindahan, pemusnahan, penyerahan. Ya. Jadi kegiatan penyusutan arsip itu kegiatan mengurangi jumlah arsip ya, yang ada di lembaga kita. Dan ini amanat undang-undang. Ya, ini amanat undang-undang. Baik Bapak Ibu yang ada di lembaga pemerintahan maupun yang ada di perusahaan. Untuk Bapak Ibu yang ada di perusahaan ada Undang-Undang Nomor 897 tentang dokumen perusahaan. Ya. Jadi ini amanat undang-undang. Artinya apa? Ini harus kita lakukan. Kegiatan penyusutan arsip ini harus kita lakukan. Dan ini tahapan terakhir dalam manajemen arsip dinamis. Ya. Dalam pengelolaan arsip dinamis di lembaga kita. Ini tahapan terakhir. Penyusutan arsip. Kegiatan mengurangi jumlah arsip dengan cara
memindahkan, memusnahkan, dan menyerahkan. Kemudian, hari ini yang akan kita diskusikan, ini khusus pemindahan. Untuk yang pemusnahan dan penyerahan, barangkali nanti lain kesempatan. Mudah-mudahan PT JAS dapat memfasilitasi lagi. Itu. Semoga ya Mas Yan ya. Baik. Oke, pemindahan. Pemindahan itu apa? Jadi kalau berbicara pemindahan, itu konteksnya pasti arsip dinamis inaktif. Ya. Jadi pemindahan itu kegiatan memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. Ya, jadi memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. Itu pemindahan. Ya. Dan itu merupakan salah satu bentuk penyusutan arsip. Mengapa ini bagian dari penyusutan arsip? Karena ada pengurangan jumlah arsip yang semula berada di unit pengolah itu berkurang, ya, dipindahkan ke unit kearsipan. Gitu. Nah, setiap organisasi itu pasti punya unit pengolah, pasti punya unit kearsipan, itu pasti. Setiap lembaga, setiap organisasi itu pasti punya. Unit pengolah itu apa? Unit pengolah itu unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi ya, yang melaksanakan sebagian dari fungsi organisasi. Jadi setiap organisasi, setiap lembaga itu kan punya fungsi. Karena lembaga itu dibentuk karena memang punya tujuan. Nah, fungsi-fungsi lembaga itu dibagi habis ke unit-unit pengolah. Sehingga jumlah unit pengolah dalam suatu lembaga itu bisa berbeda-beda. Ditentukan oleh banyak sedikitnya fungsi. Ditentukan oleh besar kecilnya lembaga. Jadi jumlah unit pengolah masing-masing lembaga berbeda. Ya, kalau Bapak Ibu yang berada di lembaga Pemda, antara dinas yang satu dengan dinas yang lain, itu jumlah unit pengolahnya berbeda. Kalau di perusahaan, yang dimaksud unit pengolah itu ya bisa divisi-divisi, gitu ya. Kemudian kalau di lembaga pemerintah ya ada bidang-bidang gitu. Itu unit pengolah. Jadi pemindahan itu memindahkan arsip aktif yang semula dikelola oleh unit pengolah dipindahkan ke unit kearsipan. Ketika arsip itu sudah jarang digunakan. Jadi arsip inaktif yang dipindahkan dari unit pengolah ke unit kearsipan itu arsip yang sudah jarang digunakan untuk kegiatan operasional unit pengolah, ya, itu dipindahkan ke unit kearsipan. Yang dikelola oleh unit pengolah hanya arsip-arsip yang masih aktif, yaitu arsip yang masih digunakan terus-menerus untuk pelaksanaan kegiatan di unit pengolah. Itu arsip aktif. Jadi arsip inaktif itu arsip yang sudah jarang digunakan oleh unit pengolah, maka dipindahkan ke unit kearsipan. Atau arsip inaktif itu arsip yang di dalam JRA, jadwal retensi arsip, itu masa aktifnya sudah habis. Jadi arsip yang masa aktifnya sudah habis, sebagaimana dinyatakan dalam
JRA, jadwal retensi arsip. Karena masa aktifnya sudah habis, maka dipindahkan ke unit kearsipan. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita pahami dulu arsip aktif, arsip inaktif. Oke. Ada yang perlu dikomentari Bapak Ibu untuk slide ini? Baik, belum ada ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, ini Bapak Ibu, kalau tadi saya menyebut JRA, jadwal retensi arsip. Nah, ini contohnya ini Bapak Ibu, contoh jadwal retensi arsip. Di sini kelihatan arsip aktif dan arsip inaktif. Ya. Ini contoh jadwal retensi arsip bidang pendidikan. Jadi misalnya dokumen tentang atau arsip tentang penilaian prestasi kerja atau angka kredit guru dan pengawas sekolah. Jadi guru dan pengawas sekolah itu kan pejabat fungsional. Sehingga naik pangkatnya itu dengan menggunakan angka kredit. Setiap tahun mengajukan angka kredit. Nah, kemudian dinilai oleh tim penilai. Sehingga di lembaga pendidikan itu punya berkas, punya dokumen yang namanya penilaian prestasi kerja. Ya, kalau dulu istilahnya DUPAK. Ya, daftar usul penilaian angka kredit itu. Kalau dulu namanya itu. Oke. Nah, itu umurnya aktifnya 2 tahun, inaktifnya 3 tahun. Sehingga dokumen itu Bapak Ibu, sekarang tahun 2025, kita hitung mundur 2024, 2023. Jadi dokumen tentang penilaian prestasi kerja ya, atau angka kredit guru dan pengawas sekolah tahun 2022 ya, tahun 2022 itu semestinya untuk tahun ini itu memasuki masa inaktif. Sehingga arsip itu harus dipindahkan ke unit kearsipan. Karena masa simpan aktifnya sudah habis. Yaitu sudah genap 2 tahun dari arsip itu tercipta. Yaitu tahun 2022. Kita hitung saja 2023 setahun, 2024 2 tahun. Sekarang tahun 2025. Maka arsip itu tahun ini harus dipindahkan ke unit kearsipan. Karena masa aktifnya sudah habis berdasarkan jadwal retensi arsip. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pemindahan itu diawali dari situ. Berdasarkan jadwal retensi arsip. Sehingga kalau lembaga, perusahaan maupun lembaga pemerintah sudah memiliki jadwal retensi arsip, ini akan enak sekali. Ya. Kita akan dapat mengetahui arsip apa, pindahnya tahun berapa. Itu berdasarkan JRA nanti. Nah, ketika lembaga belum punya JRA, ini akan menjadi masalah. Karena tidak mengetahui kapan arsip itu harus dipindahkan. Ya, Bapak Ibu ya. Ada yang perlu dikomentari terkait dengan slide ini, Bapak Ibu? Ini contoh JRA. Mas Ihan, kita langsung boleh diskusi, Mas Ihan. Betul, Pak. Nah, bagi Bapak Ibu nih yang ingin bertanya langsung boleh banget untuk raise hand atau melalui chat room nih.
Kita interaktif aja ya Pak. Tuh. Oke, itu bisa dihidupkan ini ya Mas ya. Oke, itu ya Mas Yan ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Seandainya belum ada, kita lanjut. Oke, yuk lanjut Mas Yan. Nah, ini Bapak Ibu tentang prosedur pemindahan arsip ya, atau tahapan pemindahan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan. Oke. Yang pertama, unit pengolah. Ini sudah ada pertanyaan ya Mas Yan ya. Betul Pak, di kolom komentar, di kolom chat ini ada satu pertanyaan. Oke, baik. Nanti ya Mas Yan ya. Betul. Oke. Boleh kami dulu Pak. Bapak Ibu, kita awali dari unit pengolah dulu ya. Kita awali dari unit pengolah dulu. Unit pengolah yaitu unit yang melaksanakan sebagian fungsi organisasi. Saya katakan sebagian karena organisasi itu punya beberapa unit pengolah. Sehingga masing-masing melaksanakan fungsi organisasi yang berbeda-beda. Ya. Sehingga tidak ada tumpang tindih kegiatan. Jadi masing-masing unit pengolah itu pasti melaksanakan kegiatan yang berbeda-beda. Nah, unit pengolah selaku unit yang melaksanakan sebagian fungsi dari organisasi itu akan melaksanakan kegiatan. Jadi fungsi itu dijabarkan dalam bentuk kegiatan. Karena unit itu melaksanakan kegiatan, maka akan tercipta arsip. Ya, maka akan tercipta arsip sebagai rekaman informasi atau hasil samping dari pelaksanaan kegiatan administrasi, kegiatan yang dilakukan. Sehingga banyak sedikitnya arsip yang dimiliki oleh unit pengolah ini tergantung dengan banyak sedikitnya kegiatan yang dilakukan oleh unit pengolah. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan oleh unit pengolah, maka akan semakin banyak pula arsip yang tercipta. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Itu rumus loh Bapak Ibu. Jadi kalau unit pengolah itu memiliki arsip yang memiliki kegiatan yang beraneka ragam, memiliki kegiatan yang banyak, pasti arsip yang tercipta juga banyak. Itu pasti. Karena arsip itu rekaman kegiatan. Hasil samping dari pelaksanaan administrasi. Ya, itu arsip. Nah, maka unit pengolah itu setiap tahun harus melakukan penyeleksian. Ya, harus melakukan penyeleksian arsip aktif. Apakah arsip yang dikelola itu ada yang sudah memasuki masa inaktif? Contoh, kalau tahun ini, ya, ini tahun 2025, kemudian di satu bidang itu, ada arsip punya fungsi melakukan penilaian kinerja guru ya, atau pengawas sekolah, punya fungsi melaksanakan penilaian ya, kinerja guru atau pengawas sekolah, maka akan memiliki arsip yang namanya dokumen dupak atau angka kredit. Gitu. Nah, itu retensinya 2 tahun. Maka tahun ini mestinya bidang tersebut akan menyeleksi, ya, akan mengeluarkan arsip tentang penilaian angka kredit ya, tahun 2022 karena sudah habis masa simpannya. Karena hanya 2 tahun. Maka arsip itu dikeluarkan dari tempat penyimpanan arsip aktif memasuki masa inaktif. Maka arsip itu selanjutnya dibuat daftar.
Gitu. Jadi unit pengolah menyusun daftar arsip inaktif. Itu seperti itu. Jadi yang pertama, unit pengolah melakukan penyeleksian. Apa dasar penyeleksian? JRA, jadwal retensi arsip. Kemudian hasil penyeleksian yang berupa arsip-arsip inaktif itu dibuat daftar. Namanya daftar arsip inaktif. Oke, itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, arsip-arsip inaktif tadi kemudian dimasukkan di box arsip, ditata di box arsip. Jangan lupa juga diberi nomor box atau bukan nomor box, nomor berkas ya, harus sama dengan nomor yang tercantum dalam daftar. Jadi ditata, dimasukkan di box arsip. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu tahap yang ketiga. Oke. Ya. Ditata, dimasukkan di box arsip. Oke ya, Bapak Ibu yang tahap ketiga ya, bisa dipahami ya. Oke. Selanjutnya, karena arsipnya sudah siap, daftarnya sudah siap, langkah berikutnya unit pengolah berkoordinasi dengan unit kearsipan. Unit pengolah berkoordinasi dengan unit kearsipan, menginformasikan kalau akan memindahkan arsip, gitu. Agar unit kearsipan melakukan persiapan. Iya Bapak Ibu ya, jangan sampai Bapak Ibu yang unit pengolah akan memindahkan arsip tidak koordinasi terlebih dahulu dengan unit kearsipan. Itu harus koordinasi dulu. Ya. Selain unit kearsipan, agar mempersiapkan tempat, itu juga unit kearsipan itu harus mengecek, ya, harus melakukan verifikasi atau mencocokkan antara arsip ya dengan daftar arsip. Cocok enggak? Harus diverifikasi betul. Dicek. Oh, ini daftarnya sampai nomor 100. Ternyata arsipnya tidak ada 100 berkas. Berarti ada yang salah. Gitu. Bukan hanya mengecek jumlah, tetapi juga mengecek isinya. Ya. Saya ulangi, unit kearsipan kalau akan menerima pemindahan arsip dari unit pengolah harus dicek betul, baik jumlah maupun isinya. Antara fisik arsip dengan daftar harus sama. Ini tidak boleh ditawar. Sekali lagi, ini transaksi arsip, transaksi barang bukti. Maka harus clear, ya, harus sesuai. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian, setelah semuanya sesuai, antara arsip dan daftar sesuai, baik jumlah maupun isi, ya. Kemudian unit kearsipan sudah menyiapkan tempat, itu baru dilakukan transaksi serah terima arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan. Itu. Bukti transaksinya apa? Daftar arsip inaktif, ya,
yang itu merupakan lampiran dari berita acara pemindahan arsip. Jadi transaksi arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan itu bukti transaksinya adalah berita acara pemindahan arsip inaktif yang dilampiri daftar arsip inaktif. Maka berita acara itu harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu oleh pimpinan UP, kalau di perusahaan ya pimpinan divisi, kalau di lembaga pemerintah ya kepala bidang begitu, itu, dan ditandatangani oleh pimpinan unit kearsipan, yaitu sekretaris, ya, sekretaris, pimpinan unit kearsipan itu. Dan ya, apabila perlu diketahui oleh kepala lembaga. Mengapa saya katakan bila perlu? Karena kemarin ya, kami diskusi berkaitan dengan tata naskah dinas. Ya, berita acara itu harus diketahui oleh pimpinan. Artinya, ketika terjadi transaksi antara unit pengolah dengan unit kearsipan, ya, transaksi arsip inaktif selain ditandatangani oleh pimpinan UP dan pimpinan UK, itu akan lebih baik ya, akan lebih baik kalau diketahui oleh kepala lembaga. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya karena sudah diserahkan, sudah dipindahkan ke unit kearsipan, maka menjadi tanggung jawab unit kearsipan. Oleh unit kearsipan akan dikelola sesuai dengan ketentuan. Oke, itu ya Bapak Ibu ya, terkait dengan prosedur seperti itu. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, silakan. Baik Pak, ini ada beberapa pertanyaan juga nih Pak yang ada di kolom chat nih Pak. Boleh langsung Pak? Ya, Oke. oke, mana Mas? Oke, di sini saya bacakan ya Pak untuk dari Ibu Rini nih. Ibu Rini, Bu, iya Ibu Rini. Bu Rini, dari mana Bu Rini mana? Ibu Rini, halo Ibu Rini, bisa nyalakan mic-nya Bu Rini dari mana ya? Dari Kendal, Pak. dari Dari, Kendal. halo Bu Rini, Dari Kendal katanya Pak. kok Halo, nggak, Pak. kok Sisi nggak kelihatan ya Bu Rini ya? dalam? Kok nggak kelihatan? Iya, enggak pakai kerudung, Pak. Nggak kelihatan. Baik, Baik dari Pak. lembaga apa Bu Rini? Dari Sekretariat Daerah. Oh, Setda ya, Setda Kabupaten Kendal ya. Iya. Baik, gimana Mas pertanyaannya Ini Mas? ada pertanyaan nih Pak, untuk arsip kepegawaian pejabat sekelas Sekda misalnya apakah nantinya musnah atau dipermanenkan? Oke, untuk file pegawai ya, untuk file pegawai sesuai dengan jadwal retensi arsip yang ada di daerah-daerah. Kebetulan Bu ini dari Kabupaten Kendal ya, tentu sudah punya jadwal retensi arsip dan itu disusun berdasarkan pedoman retensi yang dikeluarkan oleh ANRI. Arsip file pegawai pejabat eselon 2, kalau di tempat kita itu eselon 2 ya, ya eselon 2. Kemudian kepala lembaga, karena kepala lembaga itu kan belum tentu eselon 2 ya. Apalagi ini disebutkan Pak Sekda itu ya. Itu tidak boleh musnah selama-lamanya. Itu akan menjadi arsip statis, arsip permanen. Mengapa? Karena beliau adalah pejabat. Beliau adalah orang nomor satu ya, dalam lembaga itu. Begitu pula yang perusahaan. Filenya direktur misalnya, itu nggak boleh musnah. Tetapi filenya karyawan biasa, begitu boleh musnah.
kecuali karyawan atau pegawai yang berprestasi. Ya, itu tidak boleh musnah. Itu. Ya. Pada bilang Untuk turut. yang lain, yang pegawai-pegawai biasa seperti file pegawai saya kalau besok saya sudah pensiun dan hak dan kewajiban Oke. habis, itu baru boleh musnah kalau file saya. Kecuali nanti saya jadi sekda, itu nggak boleh musnah itu loh. Ya itu ya Bu Rini ya. Iya Halo Pak. Bu Rini. Halo Pak. Berarti Gitu kan ya Bu Rini ya. halo Pak. Pak, berarti kan misalnya Oke. arsipnya itu pada saat beliau menjabat jadi sekda atau dari awal eh, CPNS yang harus disimpan itu. Kalau yang namanya file pegawai itu kan sudah paket. Jadi file pegawai itu paket. Mulai yang bersangkutan itu melamar pegawai. Maka di dalam file pegawai itu ada lamaran, ada SK penempatan yang pertama kali, ada SK CPNS dan sebagainya. Itu satu paket. Maka di pedoman retensi maupun di jadwal retensi arsip yang kita miliki, isi file pegawai itu sudah baku. Gitu. Sejak masuk pegawai pertama kali, bahkan ada lamarannya itu, sampai nanti SK pensiun terakhir. Itu namanya file pegawai. Personal file. Itu isinya seperti itu. Jadi isinya itu sudah baku. Dan itu statis semua. Ya, itu satu paket. Gitu ya Mbak Rini ya. Jadi Pak, berarti itu sekelas eselon 2 bisa dibilang nantinya statis ya Pak ya? Iya, Semua ya Pak, termasuk staf ahli juga itu ya Pak? Sama asisten? betul. Ya, Oh ya, oke. termasuk itu staf ahli dan sebagainya itu statis. Oke. Itu ya Mbak Rini ya. Siap, terima kasih Pak Oke. Rusidi. Oke, atau biar Mbak Rini lebih mantap lagi, coba dicek di JRA-nya Kabupaten Kendal, dicek. Iya, Tapi yang saya pahami, karena kami menyusun JRA sejak tahun 95, ya, baik di pedoman retensi ANRI maupun di JRA yang kami miliki, yang namanya file pegawai itu berkasnya sudah paket, ya, sejak pertama kali masuk sampai nanti pensiun. Dan untuk filenya Pak Sekda itu jelas permanen, tidak boleh musnah selama-lamanya. Ngerti nggih Mbak Rini nggih? iya Pak, siap. Eh, Jadi yang ampun lengkap pergi loh, ampun pergi loh, ini acaranya belum selesai loh. Oke. berarti kalau itu biasanya di BKBP ya Pak ya, arsipnya ya Pak ya. Nanti ada slide yang menarik, jangan pergi dulu. Ke mallnya nanti sore aja ya Mbak Rini ya. Iya Pak, makasih. Baik, oke. Ada yang Baik, bertanya? ada yang bertanya lagi nih Pak dari Ibu Sri Sukarniawati. Hah? Ini apakah JRA dari arsip aktif ke arsip inaktif itu waktunya 2 tahun kah atau beda-beda? Oke, JRA, jadwal retensi arsip, itu dibuat oleh setiap lembaga. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu yang berada di kabupaten, di Pemda kabupaten kota, nanti yang membuat lembaga kearsipan disahkan oleh bupati atau wali kota. Yang ada di provinsi nanti oleh gubernur, yang ada di perusahaan oleh pimpinan perusahaan. Oke. Jadwal retensi arsip itu isinya adalah uraian arsip. Jadi arsip yang kita miliki apa saja. Kemudian umur aktif, umur inaktif, setelah itu nasib akhir atau keterangan. Nah, apakah umur arsip aktif itu harus 2 tahun? Tidak, ya, tidak harus 2 tahun. Itu sangat tergantung pada kebutuhan unit pengolah, ya, atau sangat tergantung pada nilai informasi yang ada di dalam arsip.
Oke. Saya berikan contoh, ya. Saya berikan contoh. Untuk arsip, ya, yang retensinya 10 tahun, itu ada aktifnya 3 tahun, inaktifnya 7 tahun. Itu sangat tergantung pada pencipta arsip. Ingat, JRA itu yang membuat adalah pencipta arsip. Ya. Yang menjadi dasar kita menentukan itu aktifnya berapa tahun, inaktifnya berapa tahun, itu sangat tergantung kepada kebutuhan pencipta. Ya. Kemudian yang kedua, tergantung pada nilai guna arsip itu sendiri. Itu. Bahkan ada arsip itu yang retensinya 1 tahun. Contoh, untuk undangan itu hanya 1 tahun. Misalnya, ya untuk apa kalau itu hanya arsip undangan disimpan lama-lama inaktifnya atau aktifnya. Gitu. Ini untuk menunjukkan dan meyakinkan kepada Bapak Ibu bahwa retensi aktif itu tidak harus 2 tahun. Semuanya sesuai dengan kebutuhan dan nilai kegunaan arsip itu sendiri. Oke. Ya, oke Pak, terima Masih kasih Pak. dinaikkan Mas Ian di slide yang atasnya Mas Ian. Slide yang JRA. Nah, Bapak Ibu, mungkin karena yang kami tayangkan di sini contoh kebetulan aktifnya semuanya 2 tahun ya Bapak Ibu ya. Ini. Tetapi ini Bapak Ibu, ini hanya contoh ya, ini hanya contoh. Iya Pak, ngerti. Oke. Ya Bapak Ibu ya, Ya, tidak jelas harus Pak, 2 terima tahun, kasih Pak. aktifnya tidak harus 2 tahun. Oke. Ya Pak, jelas Pak, terima kasih Pak. Sangat jelas ya Bu ya. Ya Pak, jelas. Terima Oke, kasih. terima kasih Bu. Jangan pergi ya Bu ya. Ya, paling nutup aja Pak, buka jilbab. Jangan pergi, ini belum selesai acaranya. Ya, makasih Pak. Silakan Bu sambil ngopi Bu. Baik. Oke, baik Pak. Ini ada yang raise hand juga nih Pak. Dari Hah? Ibu Oh, Hastati. oke. Oke. Silakan, Baik, silakan Bu. Ibu boleh. Selamat pagi Ibu. Bu Astati silakan. Pagi Pak, Pagi Bu. menarik sekali, menarik sekali judul yang diberikan hari ini. Kok Saya nggak tuh kelihatan tertarik Bu? pun, Gi Halo Pak, Bu. Gi, Gimana halo, Bu? Gimana? halo, Ya Bu. ya. Ini saya mau yang mau saya tanyakan Pak, ini kan untuk pemindahan arsip dari UP ke UK yang daftarnya sudah tersusun, sudah tertata ya Pak di UP-nya, akan dipindahkan ke UK. Sementara yang di tempat yang ada saat ini di UP kami itu belum membuat daftar arsip, tapi ingin memindahkan arsipnya ke UK. Nah, ada kejadian Pak kemarin, kebetulan akhir tahun kemarin dari UP itu berbondong-bondong ingin menyerahkan arsip ke UK. Terus ini saya sampaikan bahwa harus ada daftar arsip. Setelah itu kita akan lakukan membuat berita acara pemindahan arsip. Tapi dari pimpinan UP-nya sendiri itu ngotot Pak, karena eh, merasa bahwa ini adalah pekerjaan dari UK, menyusun, membuat daftar, ini adalah pekerjaan dari UK. Jadi bagaimana jawaban saya terhadap pimpinan itu Pak? Maksudnya bahwa ini bukan tanggung jawab kami. Tanggung jawab kami di sini adalah hanya untuk menerima dan menyimpankan arsip dari UP. Itu nah Pak. Jadi pemahaman mungkin belum ada pemahaman mengenai apa tentang pentingnya menyusun daftar arsip aktifnya di UP. Seperti itu Pak. Mungkin mohon pencerahannya Pak. Makasih. Baik, terima kasih Bu Astati. Dari mana Ibu? Dari Bapeda Kaltim Pak. Saya Bapeda. Bapeda Kaltim, bener ya? Bapeda, Badan Perencanaan. Ah ya, Bapeda. Kaltim ya. Kaltim Pak. Oke, dari Kaltim ya. Nggih. Baik, Ibu posisinya ada di UK ya?
Saya di UK Pak Arsiparis. Oke, sabar ya Bu ya, jangan nangis ya. Memang Tetap nangis saya semangat Pak Bu. ketutupan arsip. Oke, tetap semangat Bu, jangan nangis Bu. Saya Oke, bantu Bu. siap Pak. Oke, Ibu Astati. Oke. Oke, unit pengolah, unit pengolah itu yang melaksanakan kegiatan. Sehingga unit pengolah itu yang menciptakan arsip. Karena unit pengolah itu yang melaksanakan kegiatan, dari pelaksanaan kegiatan itu kemudian tercipta arsip, maka unit pengolah itu yang bertanggung jawab penuh terhadap arsip yang diciptakannya. Kalau unit pengolah tidak bertanggung jawab terhadap arsip yang diciptakannya, itu ada ancamannya, Bu. Ancamannya di PP 28 tahun 2012. Bahwa unit pengolah itu wajib melaksanakan pengelolaan arsip aktif, kemudian wajib melaksanakan pelayanan kalau ada yang pinjam arsip aktif. Kemudian yang ketiga, wajib memindahkan arsip ke unit kearsipan dalam bentuk teratur, disertai daftar dan berita acara. Itu ada di PP 28 tahun 2012. Itu Bu, dasarnya. Sehingga Ibu jangan sampai menerima pemindahan arsip dari unit pengolah dalam bentuk yang tidak teratur, apapun alasannya. Karena kalau berbicara aturan, berbicara kewajiban, itu sudah diatur di PP 28 tahun 2012. Nah, terkait dengan kasus seperti ini, Bu, ini banyak terjadi, ya, banyak terjadi. Maka solusinya adalah bagaimana kita meyakinkan kepada unit-unit pengolah, dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Karena kita tidak bisa hanya main aturan. Ya, harus lebih mengutamakan, mengedepankan bagaimana kita memahamkan mereka bahwa arsip itu penting, bahwa arsip itu harus dikelola, bahwa yang punya kewajiban mengelola itu adalah unit pengolah. Nah, ini seni memahamkan orang ini yang sulit, Bu. Gitu. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya itu pria panggilan, Bu. Ya. Salah satu pekerjaan saya itu memahamkan orang yang belum paham terkait dengan kearsipan. Ya. Maka saya itu kan sering ke Kaltim, Bu, ke DPKAD. Ya, itu. Dan insya Allah arsip di DPKAD bagus, insya Allah. Karena kami masuk di sana. Ya, oke. Itu Bu Astati ya. Jadi ini kembali ke seni memahamkan, Bu. Bagaimana kita memahamkan unit pengolah. Memang kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan kearsipan itu harus ada kebersamaan dalam pelaksanaan. Ya. Kebersamaan dalam pelaksanaan. Baik itu para pejabat maupun staf yang ada di bawahnya. Jadi arsip itu tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas arsip saja. Arsip itu tidak hanya menjadi tanggung jawab unit kearsipan saja. Ya. Tetapi setiap unit pengolah punya tanggung jawab. Justru unit pengolah itu yang lebih penting. Karena yang menciptakan arsip itu unit pengolah. Sepandai apapun teman-teman yang ada di unit kearsipan, tidak akan dapat menata arsip yang diciptakan oleh unit pengolah. Tidak akan dapat, tidak akan mampu. Karena unit kearsipan tidak mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh unit pengolah, kemudian arsip apa saja yang saling terkait. Itu yang tahu unit pengolah.
selaku pelaksana kegiatan. Unit kearsipan kan bukan pelaksana kegiatan, sehingga tidak akan bisa memberkaskan dengan benar. Ya. Maka wajib hukumnya tidak bisa ditawar. Unit pengelola itu harus menata arsipnya sendiri-sendiri. Itu ya Bu ya. Halo Ibu, Nggih, Pak. bisa diterima Ibu? Bisa, Pak. Kalau berbicara aturan, Ibu pegang itu PP 28 tahun 2012. Ya. Tetapi tidak cukup berbicara aturan ya Bu ya. Ini seni memahamkan. Sehingga harus duduk bersama Ibu. Duduk bersama untuk mendengarkan bersama tentang apa penjelasan tentang kearsipan. Ibu undang saja karena Ibu ada di Bapeda berarti di sana ada lembaga kearsipan. Ibu undang saja lembaga kearsipan untuk memberikan pencerahan di lembaga Ibu yang diikuti oleh semua pegawai yang ada di Bapeda. Apalagi Bapeda Bu, Bapeda itu instansi yang strategis. Banyak arsip-arsip yang bernilai guna tinggi itu tercipta di Bapeda. Saya tahu persis Bu, karena saya sebagai juga pembina ya, juga pembina dan saya pernah membina di lembaga Bapeda. Arsipnya luar biasa Bu, itu. Arsipnya luar biasa. Makanya kalau di Bapeda kok arsipnya tidak bagus, itu efeknya luar biasa nanti Bu. Bukti-bukti sejarah tidak akan terselamatkan. Nanti Ibu, tadi nggih. Nggih, Pak. Oke, semangat ya Bu ya. Siap. Baik. Jangan nangis ya Bu ya. Enggak, Pak, enggak nangis. Pokoknya semangat Bu. Oke, nanti kalau masih perlu diskusi Bu, Ibu bisa komunikasi dengan penyelenggara. Nanti biasanya penyelenggara akan menghubungi saya nanti biasanya. Gitu ya Bu Tati ya. Siap. Oke, kami bantu Bu sampai ada solusi. Oke, makasih Bu Tati. Ya, Pak, Oke, makasih. Oke, jangan pergi loh Bu, acara belum selesai. Siap, Pak. Saya dengerin. Izin Pak, bertanya Pak. Dari mana ini? Dari Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang. Kepri. Ya Pak. Tanjung Pinang ya? Iya Pak. Tanjung Ya, Pinang Pak. itu sama nggak dengan Pangkal Pinang? Beda Pak, ini ke Kepulauan Riau. Oke, Tanjung Provinsi Pinang Kepulauan ya. Riau, Oke. tapi di Kabupaten Kota Tanjung Pinang. Ya Bu, silakan Bu. Iya Pak, terima kasih Pak ya sudah dikasih waktunya. Yang ingin saya tanyakan Pak, di dalam pemberkasan biasanya itu kan yang melakukan pemberkasan itu di unit pengelola Pak. Betul. Tapi kenyataan di lapangan setiap unit pengelola itu tidak jalan untuk melakukan pemberkasan Pak. Jadi kan saya nih posisinya kan di UK Pak, unit kearsipan. Jadi saya membantu bagi pengelola arsipnya dalam pemberkasan. Cuman kan kapasitas saya hanya sekedar untuk melakukan tata cara pemberkasan saja Pak ya. Tidak langsung ikut serta dalam pemberkasan karena yang menciptakan arsipku tetap di unit pengelola kan Pak. Betul. Jadi solusinya bagaimana Pak? Suka tak jalan loh Pak. Jadi saya ini kadang kebingungan sendiri. Sementara saya harus ada pemindahan arsip ke unit kearsipan. Jadi kalau tidak dilakukan pemberkasan berapa tahun harus pindah, tidak akan terlaksana Pak. Jadi kita tidak tahu berapa tahun arsip itu untuk dipindahkan. Jadi saya sebagai arsiparis kadang kebingungan juga Pak. Solusinya bagaimana? Apa harus kita di setiap unit pengelola itu kan ada bagian-bagiannya Pak. Apakah harus diadakan sosialisasi lagi untuk mengatur di setiap unit pengelola, dijumpakan dengan setiap kepala bagiannya agar bisa setiap unit pengelola itu bisa bergerak dan bisa terlaksana Pak. Tolong solusinya ya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bu ya. Semangat ya Bu ya. Bu Maimunah ya? Siap. Ya Oke. Pak. Bu Maimunah. Baik. Iya. Ibu, ini kita berbagi pengalaman aja ya Bu ya. Iya, pengalaman Pak. Kadang saya pun kadang bingung juga Pak. Sementara kita dituntut sebagai arsiparis kan harus
bisa membantu di setiap OPD yang di mana arsipnya kacau ya Pak. Itu kan tugas kita. Tapi kan tidak semuanya harus kita yang menjalankan. Kita juga yang harus mengolah, kita juga yang harus mengangkat, kan harus dibagi kan Pak tugas itu. Jadi maksud saya tuh triknya tuh seperti apa Pak? Jadi saya kadang sudah berkuar-kuar pun sudah memberikan ilmu saya sebagai arsiparis, tapi tetap juga tidak jalan gitu Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu Maimuna. Sabar dan jangan nangis ya Bu ya. Ya, saya Izin paling Pak, bisa sabar Pak, sharing. Baik, paling kita sabar. berbagi, kita Makanya berbagi ya Bu ya. OPD yang saya pegang itu Pak, dari nilainya C bisa menjadi BB, karena itu tadi giat saya. Saya sebagai arsiparis itu memang tugas saya, tapi saya ingin suatu OPD yang saya pegang itu lebih maju ke depannya. Jadi mohonlah Pak ilmunya Pak sedikit. Oke. Dari lembaga apa Bu tadi Bu? Ya Pak, Izin Pak, bisa sharing. Lembaga apa Tanjung Bu Pinang tadi Pak, Bu? Ibu di mana? di Tanjung Pinang, Kepri. Lembaganya apa? Ya Pak, Dinas apa Bu? di ini Pak, Sekda Pak. Oh, Setda ya. Ya, Setda ya. ya. Oke, baik Bu. Ini sangat menarik. Kebetulan saya pernah di Setda 4 tahun Bu. Alhamdulillah Pak, berbagi Oke. pengalaman ya Pak. Sudah 4 tahun. Saya di kearsipan sudah 35 tahun Bu. Belum pernah pindah-pindah. Alhamdulillah Bapak. Boleh saya pindah di Tanjung Pinang Bu? Boleh lah Pak kalau mau pindah. Siap. Makmur Baik, Pak kalau di Tanjung Pinang. baik. Izin Pak Rusidi bisa sharing. Oke. Kebetulan saya pernah di Sekda Bu 4 tahun, tahun 90 sampai 94. Kemudian saya juga pernah membina di Sekda, ya. Membina di Sekda, membina kearsipan. Karena Ya, sekarang saya di Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi DIY. Sehingga saya tahu bagaimana kondisi kearsipan di Sekda. ya Oke. Pak. Jadi begini Bu, Sekda itu unit-unit pengolahnya kan kalau di kabupaten kita kan bagian-bagian ya Bu Ya, ya. bagian-bagian Pak, siap, bagian-bagian. Kalau di provinsi biro-biro ya. Ya, Oke. bagian-bagian Pak. Ya. Unit kearsipannya adalah bagian umum. Ya, betul Pak. Betul ya. Ibu Umumkan posisi ada di UP bagian dan umum UK ya Bu ya ya. Pak. Ya, siap. Ibu posisi di bagian umum. Ya, di umum Pak, tapi Oke. diletakkan di record center di UK-nya. Yes. Oke. Di bagian-bagian itu hukumnya wajib, tidak boleh ditawar. Wajib ada arsiparis atau petugas kearsipan. Iya, Oke. Yang itu mengelola arsip yang tercipta di masing-masing bagian, di masing-masing unit pengolah. iya Pak. Bahkan tidak hanya cukup 1 orang kalau di bagian itu. Karena setiap bagian nanti masih ada unit-unit. Betul kan, Bu? Iya Pak, di unit bagian. Setiap unit-unit itu harus ada petugas. Sudah Pak, sudah saya siapkan Pak di namanya di petugas arsip pengelola arsip Pak. Yes, bagus, Kita Bu. pengelola arsip. Sudah saya Ya. letakkan satu orang satu. Maka sehebat apapun arsiparis itu tidak akan dapat mengatasi, ya, tidak akan bisa mengelola arsip sendirian. Betul Pak. Harus Sehebat dibantu. apapun Ya, Pak. Betul. arsiparis. Itu semua bukan tugasnya arsiparis. Iya Pak, siap. Makanya harus ada petugas pengelola arsip di masing-masing bagian. unit. Ya, karena untuk memenuhi kebutuhan seluruh arsiparis juga bukan pekerjaan yang mudah. Maka solusinya adalah ditunjuk petugas. Dan di pengawasan kearsipan ini diawasi Bu. Di satu unit itu sudah ada petugas apa belum? Kalau belum nanti temuan di pengawasan. Iya. Tidak ada arsiparis belum. Kalau belum temuan di pengawasan. Nah, iya, Pak. Mengapa keberadaan arsiparis atau pengelola arsip ini diawasi oleh pemerintah? Karena hukumnya wajib, tidak bisa ditawar. Karena kalau di suatu unit itu tidak ada petugas atau tidak ada arsiparis, maka arsipnya tidak akan terkelola dengan baik. Iya. Wong ada arsiparis, ada petugas saja belum tentu terkelola dengan baik, apalagi tidak ada. Ada sama sekali. Iya, Pak.
Sehingga Ibu sebagai arsiparis, menurut saya Bu, dan ini pernah kami coba, bagaimana Ibu itu mengkoordinir petugas-petugas yang ada, Iya, ya, agar mereka bisa melaksanakan tugasnya. Itu. Maka di sini Ibu lebih kepada bagaimana Ibu membina, bagaimana Ibu membimbing, bagaimana Ibu mendampingi para petugas yang sudah ditunjuk. Itu Bu. iya siap. Oke. Kemudian saya sepakat Bu, yang dapat mengelola arsip, yang dapat menata arsip itu ya masing-masing bagian, Iya, masing-masing unit pengolah. iya, Karena yang tahu seluk-beluk tentang arsip yang tercipta itu yang melaksanakan kegiatan, dan kegiatan itu yang melaksanakan adalah unit pengolah. pengolah. Jadi saran saya Ibu sebagai arsiparis itu lebih kepada bagaimana Ibu memberdayakan, Ibu meningkatkan kemampuan teman-teman petugas sehingga teman-teman petugas itu dapat lebih maksimal di dalam melaksanakan tugasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanapun tidak bisa lepas dari peran pimpinan, maka bagaimana Ibu di sini adalah melobi atau memahamkan atau meminta pimpinan agar dapat memberikan dukungan dalam penyelenggaraan kearsipan. Siapa? Karena sehebat apapun petugas, kalau tidak mendapat dukungan dari pimpinan, juga tidak dapat kerja secara maksimal, Bu. Itu yang saya alami itu, Bu. Iya, betul Pak bilang. Ngerti nggih, Bu nggih? Iya betul Pak. Bisa Itulah diterima, ya, Bu? ya harus ada support juga dari pimpinan agar kearsipan di setiap OPD itu lebih bagus. Jadi saya sudah sampaikan, semoga nanti lebih baik lagi Pak. Kebetulan pimpinan saya mensupport Pak. Betul, Cuman oke, bagus, oke. ya Pak. Ya, Jadi kedepannya itulah Pak ya. Jadi saya harus selalu melakukan pembinaan ya Pak ya ya, di setiap ya, unit pengelola. Ini kemarin ya, sudah saya laksanakan, saya mengadakan sosialisasi tentang bagaimana cara betul. pengelolaan arsip dinamis dan juga sudah melaksanakan tentang penataan arsip dan pemberkasan Pak. Ya, Terima dan kasih itu Pak memang ya. kewajiban, Bu. Itu kewajiban unit kearsipan itu membina, mendampingi, Bu. Itu Ya siap Pak. kewajiban Ya bagian Pak. umum di Setda itu, Bu. Iya Pak. Karena di Oke, sana kan arsipnya sangat banyak Pak ya, apalagi arsip vitalnya kan. Sekda itu oke. arsipnya banyak Pak. Jadi dari arsip yang tahun-tahun lama itu kan perlu juga untuk kita juga kan Pak, kita karena banyak arsip yang gelondongan masuk ke rekod itu Pak. Jadi kan kalau arsip yang sudah masuk ke record center secara belum ada daftarnya itu kan saya mengidentifikasi arsipnya lagi kan Pak. Itu Oke. penciptanya dari mana dulu. Ya. Ibu pernah memusnahkan belum, Bu? Untuk di Sekda belum Pak, baru saya mau usul musnah tahun ini. Oke. Jadi kewenangan Ibu adalah mengusulkan pemusnahan ke Iya. lembaga kearsipan daerah ya, Bu ya. Iya Pak, iya. Nanti kalau sudah mendapat persetujuan, baru Ibu melakukan eksekusi. Iya Pak, siap. Pak, Eh, kalau misalnya arsipnya itu kita misalnya arsip tahun lama Pak, sementara penciptanya itu sudah tak tahu lagi entah kemana tuh Pak, kita nggak tahu sumbernya. Kalau kita membuat daftarnya boleh Pak, dari kami pihak Arsiparis membuat daftarnya, tapi kita tak tahu penciptanya dari mana. Kita maksudnya buatkan gimana, Bu? daftarnya saja, kita usulkan Maksudnya gimana musnah. maksudnya? Gini Pak, arsip yang sudah masuk misalnya ke record center secara Oke, gelondongan tuh Pak. oke, Sementara kan arsip sudah, di OPD itu kan banyak arsip, pemekaran, inaktif. oke, Kan arsip aktif sudah menjadi inaktif itu kan dia masuk ke record center Pak. betul, Tapi tidak ya. ada berita acara pemindahan dan daftar arsipnya. Jadi kalau saya ingin membuat usul musnah, bagaimana Pak caranya itu Pak? Apa harus saya membuat daftarnya? Tapi saya tidak tahu tuh penyimpanannya dari mana. Oke, baik. Saya berikan penjelasan ya, Bu ya. Iya, Oke. Ibu posisi ada di record center, ada di iya. unit kearsipan Setda, ada di bagian umum ya. Iya, betul Pak. Oke. Kemudian di tempat Ibu itu ada arsip yang tidak ada daftarnya. Betul Iya. begitu? Iya Pak. Oke. Tidak ada daftarnya. Oke.
arsipnya dalam bentuk tidak teratur apa teratur, Bu? Tidak teratur, Oke, arsip kacau, tidak gelondongan. teratur. Ya. Oke. Ibu tahu arsip itu dari bagian apa? Bagian-bagiannya Bu saya nggak tahu Pak. Harus saya betul-betul saya mengidentifikasi arsip itu kan Oke. dari mana. Jadi Ibu tidak tahu itu arsipnya siapa ya? Nggak tahu sama sekali karena Baik. tahunnya terlalu lama. Oke, Ibu, Ibu lakukan kegiatan namanya rekonstruksi arsip. Oh iya ya. Ibu buat kegiatan, buat program, nama kegiatannya rekonstruksi arsip. Rekonstruksi arsip itu kegiatan menata kembali arsip yang tidak teratur, yang Iya. tidak tertata atau arsip kacau. Iya Pak, arsip kacau. Itu nama kegiatannya rekonstruksi arsip, Bu. Iya iya. Oke, nanti tolong Ibu, Mas Ihan, kita punya nomor ibunya, nomornya Ibu enggak? Punya. Ada. Oke, Ada. Betul. nanti kami kirimi Bu, nanti kami kirimi contoh proposal, contoh tor kegiatan rekonstruksi arsip. Ya Pak, siap Pak. Apa Itulah yang saja saya mau yang Pak. harus Ibu Iya. usulkan, ya. Iya. Apa saja yang harus Ibu sediakan, yang harus Ibu usulkan, yang harus Ibu anggarkan. Iya iya. Itu harus direkonstruksi, Bu. Karena Iya. Ibu tidak boleh memusnahkan arsip yang belum ada daftarnya. Iya, itulah Jadi Pak. arsip itu Betul. harus dibuatkan daftar. Setelah dibuatkan daftar, baru dilakukan penilaian. Setelah dilakukan penilaian, baru dilakukan penyusutan. Itu tahapannya, Bu. Iya Pak. Itu harga mati tidak bisa ditawar. Iya Pak, betul. Makanya kegiatan yang Ibu lakukan adalah rekonstruksi arsip. Nanti kami beri contoh TOR atau Siap Pak. proposal. Sehingga Ibu nanti bisa mengusulkan kegiatan itu, ya, karena itu tidak dapat dilakukan tanpa anggaran. Oke ya Bu ya. Iya Maka Pak, paham. nanti Ibu usulkan kegiatan ya Bu ya. Iya, itulah Pak. Makanya awal-awal ini saya pas ada webinar ini langsung saya ikut karena biar saya tahu kan tata caranya bagaimana kan untuk Oke, selanjutnya. yes. Karena yang masuk Gitu ke ya. situ kan banyak arsip-arsip Gitu ya yang Bu belum ya. tahu kita dari mana. Makasih Pak Oke, informasinya. sama-sama Bu. Nanti bisa kita sambung seandainya masih ada waktu. Iya Pak, Terima terima kasih Bu. kasih. Terima kasih. Silakan tapi dulu Bu, jangan pergi ya. Oke, baik Pak. Iya iya Pak. Lanjut. Ini lanjut ya Pak. Ada Materi. di materi terlebih dahulu ya Pak. Nanti untuk Baik. pertanyaan-pertanyaan lain setelah materi nanti. Ya, oke. Terima kasih Bapak atas informasinya, berguna Ya, bagi Bu, kami sama-sama. untuk di Tanjung Pinang. Oke. Yuk lanjut. Nah, ini ya Bapak Ibu, kita kembali ke prosedur. Seperti ini prosedurnya. Alhamdulillah tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk, sudah kita diskusikan. Sekarang slide berikutnya. Nah, ini contoh daftar arsip inaktif Bapak Ibu. Jadi kalau kita memindahkan arsip dari UP ke UK, itu harus disertai daftar arsip inaktif seperti ini bentuknya. Ini daftar arsip inaktif model baru Bapak Ibu. Di sini ada berkas, ada isi berkas. Ini berkasnya kan undangan. Kemudian isinya apa saja? Itu bisa puluhan ya jumlahnya itu. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini. Dan di tempat kami mulai menggunakan ini sejak tahun 2022. Oke. Silakan diamati Bu, saya beri waktu 2 jam Bu untuk mengamati slide ini. Baik, lanjut Mas Yan. Nah, ini contoh daftar yang sebelum tahun 2022 masih menggunakan daftar seperti ini, yang lebih sederhana. Dan tadi kalau Bu Maimunah tadi akan merekonstruksi arsip, nanti hasil rekonstruksi itu adalah daftar arsip seperti ini. Nomor urut, kemudian urean arsip, jumlah, tahun, tingkat perkembangan. Oke ya.
Saya ulangi, ini yang pertama, ini nomor urut. Kemudian yang kedua, ini urean arsip. Yang berikutnya jumlah, berikutnya tahun, kolom terakhir tingkat perkembangan. Nah, ini daftar arsip yang sederhana, Bapak Ibu. Nanti kalau Bu Maimunah besok melakukan rekonstruksi arsip, nanti bentuk daftarnya seperti ini. Lebih sederhana. Misalnya SPJ, bagian pemerintahan, satu bendel tahun 2015, asli. Nah, seperti itu Bu, besok kalau membuat daftar, Ya Pak, siap. ada gambaran ya Bu ya? Ya iya Pak, jadi saya tahu Pak Ya, Bu, gambarannya. nggak ada yang sulit ya, yang penting nanti diskusi. Eh, Oke ya Bapak Ibu ya, tidak ada yang perlu dikomentari ya dari contoh daftar. Yuk lanjut Mas Yan. Jam berapa? Kamu jam berapa? Nah, ini contoh berita acara. Oke, Bapak Ibu, ini saya berikan contoh berita acara. Berita acara pemindahan arsip inaktif seperti ini. Silakan Bu, diamati ya Bu ya. Seperti ini contohnya. Pak, berita acara ini tetap di Perka nomor 23 tahun 2017 itu masih dipakai Pak. Itu kan ada contohnya Pak tentang berita acara. Masih Bu, Masih di ya? tempat kami Siap. ini tahun 2002 pakai seperti ini Bu. Oh iya. Ditandatangani oleh pimpinan UP dan pimpinan UK ya Bu ya. Iya Pak. Berarti kalau di Setda Bu, itu tanda tangan kepala bagian pemerintahan dengan kepala bagian umum Bu. Ya iya iya, betul. Oke, diketahui Sekda lebih bagus Bu. Iya iya Pak. Karena di tata naskah sekarang, di tempat kami itu, kalau berita acara itu, selain ditandatangani kedua belah pihak, itu diketahui oleh pimpinan. Tapi yang jelas Bu, berita acara itu harus ditandatangani oleh pimpinan kedua belah pihak. Kalau Ibu di Setda, berarti Kalau di unit pengelolanya Pak, berarti tanda tangan kepala unit pengelola sama Pak Sekdanya ya Pak. unit pengelolanya kan kepala bagian. Kepala bagian ya. Ya, kepala bagian, misalnya kepala bagian pemerintahan gitu ya Bu ya, Ya, dengan kepala bagian umum selaku UP kan, ya UP. selaku UK kan. Iya iya. Kalau yang UP-nya Pak, yang tanda tangan siapa Pak? Kepala bagiannya Kepala juga. bagiannya Bu, Kalau yang UK-nya Pak? Pak kepala Sekda. bagian umum, Oh, kepala bagian umum. iya iya. Karena biro umum unit kearsipannya kan bagian umum ya Bu ya. Ya di bagian umum Pak. Di umum itu kan ada dua Pak, UP dan UK. Betul. Ya. Kan di situ kalau UK itu kan kalau di Sekda itu kan Pak Sekda yang tanda tangan. Tapi yang di UP-nya baru kepala bagian. Karena kan sekarang tak ada namanya kalau di Sekda itu Pak, dia sudah ini fungsional Pak, tidak ada kasubag umumnya. Baik, Ibu di Setda ya. Iya Pak, Oke, Setda itu OPD ya Bu ya. UPD. Oke, perangkat daerah ya. Iya, Sama dengan Bapeda, sama dengan Dinas Pertanian ya. iya, Oke, sepakat ya Bu ya. sepakat. Oke. Dalam lingkungan Setda itu kan ada bagian-bagian ya Bu ya. Ya ada bagian-bagiannya. Oke, ada Ada 9 bagian umum bagian. nggak Bu? Ya Pak, Ada bagian umum nggak? ada bagian umum. Oke, bagian umum itu unit kearsipan Setda. Iya, Oke, paham Bu? ya. Oke, ada bagian pemerintahan nggak Bu? Ada bagian Oke, pemerintahan. bagian pemerintahan itu unit pengolah. Iya Pak, siap. Oke, maka ketika bagian pemerintahan itu memindahkan arsipnya ke bagian umum, yang tanda tangan berita acara adalah kepala bagian pemerintahan dan kepala bagian umum.
Iya. Oke, itu Bu, berita acara aja tanda tangan dua belah pihak itu. Oh ya Pak. Ya, Oke ya. ya. Coba nanti kalau masih ada keraguan, nanti kita bisa lewat WA-an ya Bu ya. Ya Pak, Oke, siap. WA saya buka 24 jam kok Bu, nggak apa-apa. Baik, lanjut Mas Yan. Oke, catatan kejahatan dalam pemindahan. Nah ini Bapak Ibu, nih serem Bapak Ibu. Jangan dimanai kejahatan ini, maka saya beri tanda petik, ini jangan dimanai yang terlalu serem ya Bu ya. Oke, bagi Bapak Ibu peserta yang pemindahannya arsipnya sudah dalam bentuk teratur, ini akan terasa sekali. Yang pertama, arsip yang dipindahkan dari unit pengolah ke unit kearsipan itu bukan arsip substantif unit pengolah. Ya, pertama, arsip yang dipindahkan bukan arsip substantif unit pengolah. Arsip itu ada dua, substantif dan fasilitatif. Arsip substantif itu arsip yang tercipta karena pelaksanaan tugas fungsi organisasi. Itu arsip substantif. Ya. Masing-masing unit pengolah pasti punya arsip substantif. Karena unit pengolah itu melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Kasih. Oke, itu pertama. Nah, saya sering menerima keluhan, ya, keluhan atau pertanyaan unit-unit kearsipan itu ketika menerima pemindahan arsip dari unit pengolah, itu yang dipindahkan hanya arsip-arsip fasilitatif. Ya, yang berupa surat-surat, bukan arsip substantif seperti laporan, kegiatan, hasil kajian, hasil penelitian, bukan itu yang diserahkan atau yang dipindahkan ke unit kearsipan. Itu yang pertama. Yang kedua, arsip yang dipindahkan bukan arsip yang asli, tapi hanya fotokopi. Padahal di unit pengolah mestinya punya arsip asli. Karena kegiatan itu yang melaksanakan unit pengolah, dari kegiatan itu akan tercipta arsip. Karena yang menciptakan arsip itu unit pengolah, maka pasti punya aslinya. Tetapi kenyataannya yang dipindahkan ke unit kearsipan, umumnya hanya yang fotokopi. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, antara daftar arsip dengan fisik arsip ini tidak sama. Ya, hati-hati unit kearsipan ya. Kalau menerima pemindahan arsip dari unit pengolah dicek betul. Baik jumlah maupun isi arsip. Karena pernah terjadi antara daftar arsip dengan fisik arsip itu tidak sama. Yang keempat, urean informasi dalam daftar itu tidak jelas atau samar. Artinya tidak sepenuhnya mencerminkan isi berkas yang sesungguhnya. Nah, ini bentuk-bentuk kejahatan dalam pemindahan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan. Mengapa saya sebut kejahatan? Karena terkadang ada niat-niat yang tidak baik. Ya. Ada niat-niat yang tidak baik, yang itu ada unsur kesengajaan. Ini dasarnya pengalaman saya ya, selama saya di kearsipan. Maka unit kearsipan itu harus hati-hati ketika menerima pemindahan arsip dari unit pengolah. Kalau nanti antara daftar berkas, antara daftar arsip dengan fisik arsipnya tidak sama, kemudian unit pengolah tidak mengecek, unit kearsipan tidak mengecek, langsung menerima, besok kalau terjadi sesuatu, unit kearsipan yang rugi. Oke, lanjut Mas Yan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, dalam pemindahan arsip itu harus dilakukan verifikasi
yaitu mencocokkan atau mengecek kesesuaian antara fisik arsip dengan daftar arsip inaktif. Harus dicek, harus dicocokkan betul. Kemudian yang dicocokkan itu baik jumlah berkas sesuai dengan daftar apa tidak, termasuk isi berkas. Ya, saya ulangi, yang dicocokkan itu baik jumlah maupun isi berkas. Yang berikutnya, apabila perlu, Bapak Ibu yang ada di unit kearsipan, cek arsip yang dipindahkan itu sudah sesuai dengan kegiatan yang dilakukan apa tidak. Misalnya, unit pengolah itu punya melaksanakan 5 kegiatan. Tetapi yang dipindahkan itu belum mencerminkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Maka unit kearsipan selaku yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan kearsipan itu harus menanyakan ke unit pengolah, kegiatan ini arsipnya mana? Kok belum dipindahkan? Padahal sudah waktunya dipindahkan. Itu harus ditanyakan. Dalam rangka apa? Penyelamatan bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan. Yang berikutnya, dicek juga, diteliti juga berita acara. Ya, berita acara. Jangan sampai nanti berita acaranya berbunyi 10 berkas, ternyata yang dipindahkan hanya 5 berkas. Ini kan bahaya. Ya, dicek betul berita acaranya. Oke. Jadi verifikasi atau pencocokan ini Bapak Ibu penting sekali bagi unit kearsipan agar tidak ada masalah di kemudian hari. Oke. Lanjut Mas Desa. Nah, ini Bapak Ibu kasus yang terjadi terkait dengan pemindahan arsip. Arsip yang dipindahkan umumnya bukan arsip substantif milik unit pengolah. Mengapa? Nah, ini ada beberapa alasan ternyata Bapak Ibu. Kalau unit pengolah itu tidak mau memindahkan arsipnya ke unit kearsipan sesuai dengan ketentuan. Unit pengolah belum percaya dengan unit kearsipan. Ya, jangan-jangan nanti kalau saya pindahkan ke unit kearsipan, arsipnya malah hilang. Ada kekhawatiran seperti itu. Kemudian unit pengolah juga khawatir kalau arsip dipindahkan ke unit kearsipan, proses peminjamannya lama. Harus pakai prosedur dan sebagainya. Maka unit pengolah memilih untuk tidak memindahkan. Gitu. Kemudian unit pengolah merasa bahwa arsip itu miliknya. Karena kalau terjadi apa-apa, juga unit pengolah yang akan bertanggung jawab. Jadi merasa arsip itu miliknya. Ya, itu. Karena yang melaksanakan kegiatan yang bersangkutan. Sehingga merasa memiliki arsip itu sepenuhnya. Seolah-olah bukan arsip lembaga. Gitu. Kemudian UP belum menyimpan arsip inaktif sesuai ketentuan. Yaitu arsip masih disimpan oleh masing-masing pelaksana. Belum disimpan oleh petugas. Ya, atau disimpan secara tersentral oleh petugas arsip yang ada di unit pengolah. Oke. Lanjut Mas Ian. Nah, apa akibatnya Bapak Ibu? Arsip lembaga tidak terselamatkan karena tidak ada pemindahan dari UK karena seolah-olah dianggap arsip pribadi. Yang kedua, lembaga akan kehilangan bukti sejarah. Tidak diakui keberadaannya karena tidak ada arsip yang dapat digunakan untuk merekonstruksi sejarah keberadaan lembaga. Oke. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, pimpinan lembaga dapat terkena pasal Undang-Undang 43 2009. Ya, jadi di Undang-Undang 43 tahun 2009 di pasal 78 dan seterusnya, di sana ada ancaman pidana dan sanksi bagi pimpinan lembaga yang tidak mengelola arsipnya dengan baik.
Meskipun ancaman itu belum pelaksanaannya belum sepenuhnya. Oke. Lanjut, Mas. Nah, maka solusinya apa? Terkait dengan berbagai kasus yang sudah saya sampaikan di depan, UP harus diberi pemahaman bahwa arsip itu bukan milik pribadi. Nah, ini tugas dari unit kearsipan, memahamkan, mensosialisasikan ke unit-unit pengolah, ya, yang merupakan binaan dari unit kearsipan. Jadi Bapak Ibu yang berada di Sekda, di bagian umum atau di biro umum, atau di lembaga, di unit kearsipan, itu punya kewajiban membina, punya kewajiban mendampingi unit pengolah. Jadi kalau kearsipan di unit pengolah itu jelek, jangan menyalahkan unit pengolah. Barangkali yang salah kita karena kita belum menjalankan fungsi pembinaannya. Itu. Barangkali kita belum mendampingi ya unit-unit pengolah. Itu salah kita, Bapak Ibu, salah unit kearsipan juga. Maka poin yang pertama adalah kita harus mendampingi, membina, memahamkan unit pengolah bahwa arsip itu bukan milik pelaksana, bukan milik pribadi, tapi milik lembaga. Maka semestinya yang namanya arsip di unit pengolah itu dikelola oleh petugas arsip. Oke. Kemudian yang kedua, juga diberi pemahaman bahwa pelanggaran terhadap kearsipan itu ada ancaman pidana maupun sanksi. Oke. Kemudian ada semacam paksaan ya. Karena ini sekali lagi, ini kewajiban. UP itu harus memindahkan arsipnya ke unit pengolah, ke unit kearsipan berdasarkan CRA maupun berdasarkan DPA. DPA itu terkait dengan anggaran. Ya. Karena di DPA itu akan ada keterangan, ada penjelasan, ada informasi di sana, unit pengolah ini melaksanakan kewajiban apa, melaksanakan kegiatan apa. Artinya, ketika unit pengolah itu melaksanakan kegiatan itu, pasti unit pengolah punya arsipnya. Maka arsipnya itu harus dipindahkan ke unit kearsipan. Yang berikutnya, unit pengolah itu harus dibina, ya, didampingi agar dapat melaksanakan pemindahan secara rutin dan terpantau oleh unit kearsipan. Oke, lanjut Mas. Nah, setelah transaksi pemindahan itu dilakukan, maka arsip inaktif itu menjadi kewenangan penuh unit kearsipan. Unit kearsipan harus melakukan pengelolaan, layanan peminjaman, ya. Kemudian juga harus mengolah arsip itu menjadi informasi, misalnya membuat daftar tematik, dan yang terakhir unit pengolah itu harus melakukan penilaian dalam rangka pemusnahan maupun penyerahan. Sekaligus melakukan pemindahan arsip yang retensi 10 tahun ke lembaga kearsipan. Lanjut, Mas. Oke, ini Bapak Ibu sampai pada kesimpulan Bapak Ibu bahwa unit pengolah itu punya kewajiban melaksanakan pemindahan. Dan pemindahan arsip inaktif ini dapat terlaksana dengan baik apabila ada kebersamaan dalam pelaksanaan. Ya. Punya sistem, punya pedoman, punya aturan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kita. Nah, dua hal ini Bapak Ibu yang akan menjadikan program pemindahan arsip inaktif ini dapat terlaksana dengan baik, dan kejahatan-kejahatan dalam pelaksanaan pemindahan itu tentu tidak akan terjadi, ya, tentu tidak akan terjadi kalau proses atau prosedur pemindahan yang tadi sudah saya sampaikan itu dilaksanakan oleh setiap pencipta. Demikian ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ini
saya sudah dilirik oleh moderator untuk segera mengakhiri ini. Oke, Mas Sehan masih ada waktu untuk diskusi? Oke, baik Pak. Karena ini Oke, sudah menunjukkan pukul 10.36. masih ada waktu 5 menit. Ada waktu beberapa menit juga. Oke, Ada dua pertanyaan yang dari tadi udah ada nih Pak di kolom chat gitu. baik. Saya bacakan ya Pak. Ya, Baik. Ini ada dari Ibu Yuni. Izin bertanya Pak, untuk bagian forensik atau pemulasaran dan rekam media di RSUD itu berapa tahun masa JRA-nya? oke. Yang satu apa? Yang satu ini dari Ibu Tati. Izin izin Pak, bolehkah kita beda pendapat dengan JRA? Jika JRA nasib aktif musnah, tapi kita permanenkan mengingat nilai guna. Apakah arsip permanen akan selamanya disimpan LKD sampai berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun ke depan tanpa ditinjau ulang untuk dimusnahkan? Terima kasih. Oke. Bu Tati dari mana, Mas? Ibu Tati yang dari Cilegon itu Pak, ini Oke. Bu Tati mana, Bu Tati? yang dari Cilegon. Hadir Bapak, hadir. Hadir. Hah? Hadir Bapak, hadir. Nggak kelihatan. Lagi masak. Waduh. Kok nggak kelihatan? Lagi masak, Pak. Oh, baru masak. Oke. Baik. Oke, saya jawab yang pertama dulu. Nanti sambil menunggu Bu Tati selesai masak. Yang pertama tadi apa? Arsip forensik ya? Ya, betul. Oke, Yang Bu terkait siapa? dengan Bu siapa? forensik. Ini Ibu dari siapa? Ibu Yuni. Bu Yuni. Mana Bu Yuni ya? Nah, ini ya, ini Ibu Yuni Hananing. Bu? Mana Bu siapa? Bu Yuni mana Bu Yuni? Halo Bu Yuni. Ini akan saya jawab malah nggak ada orangnya. Sedang masak ya? Ada, Pak. Mana Bu Yuni Ada. mana? Oke. Ibu di Ada, rumah Pak. sakit ya? Ye, Pak, ye. Oh, nggih, kok bisa bahasa Jawa, Bu? Nggih, oh, nggih, saya Orang Jawa, Pak, ye. orang Jawa, nggih. Ibu di rumah sakit. Ibu mengelola Iya. arsip apa, Bu? Record center, Pak. Mengelola Record arsip center. di record center ya? Ye. Arsip forensik ya? Saya Medis? di record center. Oke, terus? Saya mau menanyakan untuk yang di forensik sama rekam medis itu Oke. JRA-nya berapa tahun, Pak? Karena mengingat banyak keluarga yang udah meninggal itu masih menanyakan untuk minta untuk urusan apa ahli waris seperti itu, Pak, minta Oke. data-data lagi. Oke. Baik, Bu. Kita berbagi ya, Bu ya. Yeah. Kita berbagi, kebetulan saya punya pengalaman beberapa kali diskusi tentang arsip rekam medis dan pernah membantu pemusnahan arsip rekam medis, Bu. Yeah, Pak. Oke. Rekam medis itu ada peraturan Permenkes ya, Bu ya. Iya, Pak. Oke, nomor 269 ya, Bu ya. Yeah, Oke, nomor 269 tahun 2008. Yeah. Tetapi itu sudah dicabut dengan Permenkes yang baru tentang rekam medis elektronik kalau nggak salah. Oh ya. Jadi Pak. ada, Bu, ada peraturan Permenkes tentang rekam medis itu mencabut 269 tahun 2008, Bu. Iya, Pak. Oke. Dan itu masih menjadi diskusi sampai sekarang. Betul. Itu masih menjadi diskusi sampai sekarang terkait dengan dua Permenkes itu. Oke. Di 269 tahun 2008 yang namanya arsip rekam medis itu, ketika pasien itu 5 tahun berturut-turut ya tidak berkunjung, 5 tahun berturut-turut tidak berkunjung, maka dapat dimusnahkan. Oke, kecuali tiga lembar atau 3 berkas persetujuan pulang, kemudian persetujuan tindakan medis, yang satu saya agak lupa. Iya, Pak, ya. Dan itu kami pernah melakukan, Bu, di salah satu RSUD. Ya. Jadi memusnahkan arsip rekam medis itu. Ya. Jadi memusnahkan sebagian arsip rekam medis. Karena masih ada yang kita tinggal.
yang 3 lembar tadi, persetujuan tindakan pulang atau apa namanya ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medis. Iya, Pak. Itu yang belum boleh dimusnahkan dan sampai sekarang belum dimusnahkan. Tetapi untuk arsip-arsip yang lain, lembaran yang lain sudah boleh dimusnahkan. Itu kalau kita mengacu pada peraturan Permenkes yang 269 tahun 2008 dan itu pernah kami lakukan. Iya. Itu ya Bu ya. Ya, Pak. Jadi coba Ibu mendasarkan ke itu dan Ibu apa namanya terkait dengan Permenkes yang baru. Saya punya Bu. Nanti saya WA Bu, itu nomornya berapa? Dan saya punya nanti kami kirimi filenya Bu. Oke, Pak, oke. Permenkes yang baru Bu tentang rekam medis elektronik. Kebetulan saya sudah mendiskusikan itu dengan teman-teman ya, dengan teman-teman rumah sakit terkait dengan pelaksanaan peraturan itu. Iya, Itu Pak. ya Bu ya. Oke, Pak, siap. Oke, nanti saya minta nomor Ibu lewat panitia, nanti kami kirimi peraturan yang terbaru Bu. Siap, Pak, siap. Kemudian nanti kalau kita perlu diskusi, nanti kita diskusi lagi. Baik, Pak. Oke, itu ya Bu ya. Oke, siap. Mantap Semangat Bu, suwun. jangan pergi dulu ya, masih ada satu pertanyaan dari Mbak Tati. Siap, siap. Oke, baik, makasih Bu. Terima kasih, Pak. Oke, yang terakhir dari Mbak Tati, sudah selesai belum masaknya Mbak Tati? Sambil aja Pak, saya nunggu dari tadi nih. Masaknya Nah. saya cancel. Kok nggak kelihatan? Iya, belum mandi Pak. Aduh, repot. Baik, Ibu sedang mandi ya? Belum. Baik, dengarkan sambil mandi nggak apa-apa lah, karena kita terbatas waktu. Tadi pertanyaannya apa Mas Yan? Ini saya bacakan lagi ya, Pak. Oke, Bolehkah kita beda pendapat dengan JRA? oke, Jika JRA nasib akhir musnah, tapi kita permanenkan mengingat oke. nilai guna. Apakah arsip permanen akan selamanya disimpan LKD sampai berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun ke depan tanpa ditinjau ulang untuk dimusnahkan? Baik, Seperti itu. ada 2 pertanyaan sekaligus. Saya jawab yang pertama, apakah kita boleh berbeda dengan JRA? Sangat boleh. Ya, sangat boleh. Karena JRA itu bukan alat untuk mengeksekusi arsip. Saya ulangi, JRA itu bukan alat untuk mengeksekusi arsip. JRA itu hanya batas umur simpan arsip. Jadi JRA itu bukan harga mati. Contoh, arsip itu dinyatakan aktifnya 2 tahun misalnya. Ternyata unit pengolah belum mau memindahkan arsip itu meskipun sudah 2 tahun disimpan di unit pengolah karena masih bisa digunakan. Maka unit pengolah boleh tidak memindahkan arsip itu terlebih dahulu ke UK karena masih digunakan. Itu menunjukkan bahwa JRA itu bukan harga mati. Itu terkait dengan pemindahan. Sekarang terkait dengan pemusnahan. JRA bukan alat eksekusi terkait dengan pemusnahan. Alat eksekusi yang kita pakai ya adalah hasil penilaian tim. Misalnya, dokumen keuangan, arsip keuangan itu umurnya 8 tahun. Di JRA 8 tahun. Dan di JRA dinyatakan musnah. Apakah setelah 8 tahun otomatis arsip itu boleh dimusnahkan? Belum tentu. Ya. Kalau pemilik arsip ternyata mengatakan ini laporan keuangan, ini dokumen keuangan sampai sekarang masih bermasalah. Padahal sudah 10 tahun. Maka arsip itu tetap tidak boleh dimusnahkan. Harus disimpan terus sampai kasusnya selesai. Oke. Ya. Itu. Jadi kita boleh berbeda dengan JRA. Kemudian, boleh nggak kita berbeda di JRA dinyatakan musnah, kemudian setelah kita lakukan penilaian, kita nyatakan permanen? Sangat boleh dan sangat mungkin.
Bahkan arsip yang permanen, disitu dinyatakan permanen, kemudian ketika kita melakukan penilaian, itu kita nyatakan musnah, itu juga sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Karena ternyata setelah kita cek arsipnya itu tidak memenuhi syarat untuk tidak memenuhi syarat sebagai arsip permanen. Misalnya arsip yang kita nilai, ternyata tidak sah, ternyata tidak ada tanda tangannya, ternyata masih konsep, ternyata belum diberi nomor dan sebagainya. Meskipun informasinya itu permanen statis, tapi karena tidak memenuhi kelengkapan, maka itu tidak bisa dipermanenkan, tidak bisa distatiskan. Maka itulah pentingnya ketika kita akan memusnahkan arsip, ketika kita akan menstatiskan arsip, itu harus dinilai terlebih dahulu. Jadi kuncinya itu ada di hasil penilaian yang dilakukan oleh tim. Ya. Kuncinya ada di hasil penilaian yang ditentukan oleh tim. Itu ya Bapak Ibu ya, khususnya Mbak Tati. Jadi kita boleh berbeda atau berpendapat lain dengan JR. Oke. Kemudian yang kedua, apakah arsip permanen itu selamanya permanen? Yang saya ketahui ya. Jadi arsip permanen itu selamanya tetap permanen. Kalau itu sudah dinyatakan sebagai permanen loh ya. Kalau itu baru menurut JRA itu belum tentu. Tapi kalau kita sudah menilai arsip, keputusan tim penilai menyatakan arsip itu permanen, ya, sudah melalui berbagai pertimbangan, maka selamanya tetap permanen. Oke, itu ya Mbak Tati ya. Jawaban kami mudah-mudahan memuaskan. Seandainya masih dipandang meragukan begitu, boleh nanti silakan bisa menghubungi penyelenggara. Nanti biar penyelenggara yang menghubungi kami. Ya. Matur suwun Bapak. Begitu, kalau ada masalah nanti akan menghubungi saya. Nggih, matur suwun Bapak. Nggih, matur suwun Semuanya Bapak. teman-teman, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat dan tentu karena keterbatasan waktu, mungkin ada yang bertanya, belum bisa menyampaikan dan sebagainya. Silakan nanti komunikasi dengan penyelenggara dan penyelenggara nanti biasanya akan menghubungi saya sehingga nanti kita bisa saling membantu, saling berbagi. Terima kasih Mas Yan. Mari Pak, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas Baik, bimbingan terima tadi. kasih Pak Rusidi atas materi-materi yang sudah disampaikan. Terus jawaban-jawabannya juga cukup menarik. Bagi Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri, boleh untuk sesi dokumentasi, Bapak Ibu boleh untuk membuka kamera, untuk menyalakan kamera nih. Untuk kami dokumentasikan terlebih dahulu sebelum saya mengakhiri Zoom meeting pada pagi hari ini. Boleh Bapak, Ibu? Oke. Boleh. Oke, Ibu Yuni, Ibu Tati, ayo. Oke, mungkin cukup segini ya. Oke, kami dokumentasikan. 3, 2, 1. Oke, satu lagi. Salam arsip, Bapak Ibu, boleh? Salam arsip. Oke, mari. Salam arsip. 3, 2, 1. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, eh, untuk pertanyaan-pertanyaan tadi, untuk Zoom tadi, akan kami upload melalui YouTube channel kami, yaitu Jogja Academic School. Dan
Bapak Ibu, kami informasikan juga terkait dengan sertifikat. Ini paling lambat akan kami kirim H+3 dari terselenggarakannya webinar pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, jika ingin bertanya atau terkait dengan pelaksanaan webinar, pelaksanaan pelatihan dan lain sebagainya, bisa menghubungi kami melalui chat DM atau melalui WhatsApp yang tertera. Baik, Bapak Ibu, kami dari PT JAS mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang mungkin kami perbuat, baik sengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsip buat kita semua. Kami percaya bahwa setiap langkah menuju kemajuan dimulai dengan pengetahuan. Bisa bahannya ya Mas ya? Boleh dikirim ya? PT Jogja Academic School menjadi pusat pelatihan dan pengembangan yang berkomitmen untuk menyediakan berbagai bimbingan teknis bagi instansi pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat luas. Dengan beragam program pelatihan yang disesuaikan kebutuhan pengembangan dunia kerja, kami hadir untuk mendukung meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di berbagai bidang. PT Jogja Academic School memberikan lebih dari sekedar pengetahuan. Setiap sesi meninggalkan jejak keterampilan baru. Kami hadir membawa perubahan nyata dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kami berkomitmen untuk memberikan pelatihan berkualitas dengan pengajar berpengalaman, metode pembelajaran yang interaktif, serta materi sesuai perkembangan regulasi dan kebutuhan praktik di lapangan. PT Jogja Academic School, mitra terbaik Anda dalam perjalanan menuju kesuksesan profesional. Kami percaya bahwa setiap langkah menuju kemajuan dimulai dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat. PT Jogja Academic School menjadi pusat pelatihan dan pengembangan yang berkomitmen untuk menyediakan berbagai bimbingan teknis bagi instansi pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat luas. Dengan beragam program pelatihan yang disesuaikan kebutuhan pengembangan dunia kerja, kami hadir untuk mendukung meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di berbagai bidang.
PT Jogja Academic School memberikan lebih dari sekedar pengetahuan. Setiap sesi meninggalkan jejak keterampilan baru. Kami hadir membawa perubahan nyata dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kami berkomitmen untuk memberikan pelatihan berkualitas dengan pengajar berpengalaman, metode pembelajaran yang interaktif, serta materi sesuai perkembangan regulasi dan kebutuhan praktik di lapangan.